Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggalina Deju, NIM 14119034. Saya mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan laboratorium dengan dosen pengasuh Hildegardis Misa, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan laboratorium IPA Biologi yang wajib dimiliki sekolah menengah pertama. Sarana laboratorium IPA terdiri dari 4. Yang pertama, kita akan membahas tentang perabot. Yang kedua, peralatan pendidikan. Yang ketiga, media pendidikan. Dan yang keempat, perlengkapan lainnya. Pertama, kita akan membahas tentang perabot. Perabot terdiri atas beberapa. Yang pertama, kursi. Kursi harus yang kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. 2. Meja peserta didik. Meja peserta didik harus kuat dan stabil. Ukuran meja memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang. 3. Meja demonstrasi. Meja demonstrasi harus yang kuat dan stabil. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Yang keempat, ada meja persiapan. Meja persiapan juga harus yang kuat dan stabil. Ukuran meja memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Yang kelima, ada lemari alat. Lemari alat harus memiliki ukuran yang memadai untuk menampung semua alat, serta lemari tersebut dapat tertutup dan dapat dikunci. Lemari bahan. Lemari bahan ukurannya memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat, serta dapat tertutup dan dapat juga dikunci. Yang ketujuh, ada bak cuci. Bak cuci dalam keadaan yang tersedia air bersih dalam jumlah memadai. Berikut kita ke poin yang kedua tentang peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan itu yang pertama, mistar. Panjang minimum mistar 50 cm, ketelitian 1 mm. 2. Jangka sorong, ketelitian 0,1 mm. 3. Timbangan, memiliki ketelitian berbeda. 4. Stopwatch, ketelitian 0,2 detik. 5. Roll meter, panjang minimum 5 meter, ketelitian 1 mm. Yang berikut ada termometer 100 derajat Celcius, memiliki ketelitian 0,5 derajat. Yang berikut ada gelas ukur. Gelas ukur memiliki ketelitian 1 ml. Yang berikut ada massa logam. Massa logam dari jenis yang berbeda, minimum massa 20 gram. Yang berikut ada multimeter AC/DC 10 kilo ohm per volt. Multimeter ini dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Batas minimum ukur arus 100 mA sampai 5 ampere. Batas minimum ukur tegangan untuk DC 100 mV sampai 50 volt. Batas minimum ukur tegangan untuk AC 0 sampai 250 volt. Berikut ada batang magnet. Batang magnet ini dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Berikut ada globe. Globe memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameter minimumnya 50 cm. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. Yang berikut ada model tata surya. Model tata surya dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. Berikut ada Garputala. Garputala ini dari bahan baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Berikut ada bidang miring. Bidang miring memiliki kemiringan dan kekasaran permukaan, dapat diubah-ubah.
Berikut ada dinamometer. Dinamometer memiliki ketelitian 0,1 Newton cm. Yang berikut ada katrol tetap. Lalu ada katrol bergerak. Berikut ada balok kayu. Balok kayu ini memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda. Berikut ada percobaan muai panjang. Percobaan muai panjang ini mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk 3 jenis bahan. Yang berikut ada percobaan optik. Percobaan optik ini mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak bayang, jarak benda, dan jarak fokus cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masingnya minimum dengan 3 nilai jarak fokus. Yang berikut ada percobaan rangkaian listrik. Percobaan rangkaian listrik ini mampu memberikan data hubungan antara tegangan, arus, dan juga hambatan. Berikut ada gelas kimia. Gelas kimia ini berskala dan volumenya 100 ml. Berikut ada model molekul sederhana. Model molekul sederhana ini minimum terdiri dari atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul. Berikut ada pembakar spiritus. Berikut ada cawan penguapan. Cawan penguapan ini berasal dari bahan keramik, permukaan dalamnya diglasir. Yang berikut ada kaki 3. Kaki 3 dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus. Yang berikut ada plat tetes. Plat tetes ini minimum ada 6 lubang. Yang berikut ada pipet tetes plus karet. Bahan ini ujungnya pendek. Yang berikut mikroskop monokuler. Minimum 3 nilai perbesaran objek dan 2 nilai perbesaran okuler. Yang berikut ada kaca pembesar. Kaca pembesar minimum 3 nilai jarak fokus. Yang berikut poster genetika. Isi poster jelas terbaca dan berwarna. Ukurannya minimum A1. Berikut ada model kerangka manusia. Model kerangka manusia ini tinggi minimumnya 150 cm. Yang berikut ada model tubuh manusia. Tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Yang berikut untuk gambar atau model pencernaan manusia, gambar atau model sistem peredaran darah manusia, gambar atau model sistem pernapasan manusia, gambar atau model jantung manusia, gambar atau model mata manusia, gambar atau model telinga manusia, dan gambar atau model tenggorokan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikut ada petunjuk percobaan. Berikut kita ke poin yang ketiga mengenai media pendidikan. Media pendidikan ini terdiri atas papan tulis. Papan tulis ini memiliki ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. Berikut ada perlengkapan lain di poin keempat. Sekarang perlengkapan lain ini dibedakan atas beberapa. Yang pertama, soket listrik. Soket listrik ini satu soket untuk tiap meja peserta didik, dua soket untuk meja demo, 2 soketnya untuk di ruang persiapan. Yang berikut alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ini yang mudah dioperasikan. Berikut ada peralatan P3K. Peralatan P3K ini terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa, termasuk obat P3K dan untuk luka bakar dan luka terbuka. Berikut ada tempat sampah dan juga jam dinding. Oke, sekian video penjelasan saya mengenai peralatan laboratorium IPA Biologi.
yang wajib ada di sekolah menengah pertama. Ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk sudah menontonnya.